Bab 7015. Sesaat kemudian, Maria Lynn melihat seorang wanita parubaya yang tinggi dan ramping, berwajah cantik dan berwatak heroik berjalan masuk. Maria Lynn tahu siapa yang mengikutinya di belakangnya. Salah satunya adalah Stephen Tang, pengurus lama keluarga Wade. Salah satunya adalah biarawati palsu yang saya temui di kuil King Zhao hari itu. Salah satunya adalah guru muda Buddha yang terkenal, Master Jingqing. Jadi, siapa wanita cantik ini? Maria Lynn hanya merasa bahwa orang lain itu tampak agak familiar, tetapi pada pandangan pertama, dia tidak tahu di mana mengingatnya. Hidup terlalu lama memiliki banyak keuntungan dan kerugian. Selain memiliki lebih banyak kekhawatiran, Anda akan bertemu dan mendengar begitu banyak orang dalam hidup Anda sehingga hal ini benar-benar menguji ingatan Anda. Rata-rata orang hidup selama puluhan tahun, dan betapapun ramahnya mereka hanya mengenal beberapa ribu orang. Mereka yang takut bersosialisasi bahkan mengenal lebih sedikit orang lagi. Sejak remaja, Maria Lynn terus berganti lokasi dan identitas, bertemu dengan sekelompok orang demi sekelompok. Garis waktunya membentang lebih dari 300 tahun, dan ada banyak sekali wajah dalam ingatannya. Baginya, Margaret Ann bukanlah seseorang yang benar-benar ia temui. Ia hanya melihat beberapa perkenalan tentangnya secara tidak langsung atau pasif, jadi ia belum bisa menyamainya untuk sementara waktu. Ketika Margaret Ann mengenal Maria Lynn, Charlie masih tinggal di panti jompo Aurus Hill. Ia mempelajari banyak rahasia perkumpulan Warriors dan dari beberapa musuh di dalam perkumpulan Warriors dan, termasuk Maria Lynn, yang selalu menjadi incaran Victoria. Namun, dia tidak tahu seperti apa rupa Maria Lynn sebelumnya. Baru setelah Maria Lynn muncul di samping Charlie, dia menyadari gadis istimewa ini. Namun, awalnya ia tidak berani memastikannya. Baru kemudian, ketika Maria Lynn menemani Charlie ke pegunungan Siwandasan, ia benar-benar yakin bahwa gadis kecil ini adalah Maria Lynn yang telah dicari Victoria selama lebih dari 300 tahun. Meskipun dia pernah melihat foto-foto dan materi video Maria Lynn beberapa waktu lalu, kali ini ketika dia benar-benar bertemu langsung dengan Maria Lynn, Margaret Ann tiba-tiba merasakan tekanan dan aura yang kuat dari wanita yang seperti gadis ini. Ia tahu bahwa ia tidak boleh tertipu oleh penampilan Maria Lynn. Maria Lynn adalah gadis lemah yang tampak baru berusia 16 atau 17 tahun. Meskipun Victoria berjuang keras, ia mampu hidup dengan aman dan tanpa cedera selama hampir 400 tahun di zaman modern yang penuh ketidakpastian dan bahaya. Ia jelas merupakan wanita yang luar biasa. Ketika Margaret Ann menghampiri Maria Lynn menatapnya sambil tersenyum. Meskipun ada beberapa pertanyaan di benaknya, ia tidak berbicara lebih dulu. Ia malah menunjuk bantal di seberang dan memberi isyarat mengundang. Margaret Ann membalas undangan itu sambil tersenyum. Alih-alih langsung duduk, ia berkata dengan hormat, "Senior Lynn, senang bertemu denganmu. Perkenalkan, nama saya Margaret Ann, dan saya Ibu Charlie." Saat mendengar kata-kata, Margaret Ann, riak kecil muncul di wajah tenang Maria Lynn. Dia memang terkejut, tapi tidak lama. Sebagai seorang manusia, semakin lama Anda hidup, semakin banyak yang Anda lihat. Semakin banyak yang dilihatnya, semakin sedikit hal yang dapat mengganggu hati rohaninya. Bagi Maria Lynn, apalagi fakta bahwa Margaret Ann masih hidup, bahkan jika dua dinosaurus hidup tiba-tiba muncul di suatu tempat besok, dia tidak akan menganggapnya tidak dapat dipahami. Dia mengira bahwa orang yang paling tidak bisa dimengerti di dunia adalah dirinya sendiri. Jadi, dia tersenyum tenang, mengangguk kecil, dan berkata, "Jadi, Nyonya Wade. Kalau begitu, semuanya masuk akal. Silakan duduk." Margaret Ann mengangguk dan duduk bersila di depannya dengan ekspresi hormat. Dua wanita yang sangat cerdas duduk berhadapan untuk pertama kalinya. Maria Lynn menatap Margaret Ann, dan Margaret Ann pun menatap Maria Lynn. Tatapan yang membentang ratusan tahun dan takdir yang hampir sama membuat keduanya merasakan saling pengertian. Maria Lynn adalah orang pertama yang memecah keheningan. Ia menatap Margaret Ann dan tersenyum, "Saya sudah lama mengagumi Nyonya Wade. Sungguh suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda hari ini." Margaret Ann berkata dengan rendah hati namun penuh hormat, "Senior Lynn, Anda terlalu sopan.
Saya sudah lama mendengar tentang Anda dan selalu mengagumi Anda. Namun, bahkan Victoria pun tidak dapat menemukan Anda, jadi saya tidak berani berharap untuk bertemu Anda suatu hari nanti. Maria Lynn tersenyum dan berkata, bahkan di dalam perkumpulan Warriors dan sangat sedikit orang yang tahu identitas dan latar belakangku. Sepertinya Nyonya Wade telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam menyusup ke perkumpulan Warriors dan selama bertahun-tahun. Margaret Ann tersenyum tipis dan berkata, penyusupan sebenarnya sangat sulit. Di dalam lapisan inti, ketiga tetua dan keempat Earl terikat oleh kultivasi mereka dan penawarnya. Aku tidak bisa menembus level mereka, dan aku bahkan tidak berani mencoba, takut satu kesalahan pun bisa mengakibatkan kegagalan total. Namun, selama bertahun-tahun, saya telah menemukan beberapa orang saleh dari keluarga Wu yang bersedia melepaskan diri dari kendali Victoria. Mereka telah banyak membantu. Maria Lynn mengangkat alisnya dengan heran dan bertanya dengan penuh minat, Nyonya Wade benar-benar berani. Dia benar-benar memilih untuk langsung mencari terobosan dari keluarga Wu. Pendekatan yang tidak konvensional ini benar-benar membuatku kagum. Margaret Ann berkata dengan rendah hati, sebenarnya, saya mulai dari perspektif kodrat manusia. Saya telah memahami sebuah kebenaran dari sejarah bertahun-tahun, ketika manusia menjadi individu, terdapat kebaikan murni dan kejahatan murni, tetapi seiring manusia membentuk kelompok, dan jumlah kelompok bertambah, menjadi sulit untuk menjamin bahwa kelompok tersebut murni baik atau murni jahat. Dengan kata lain, generasi muda percaya bahwa selama basis kelompok cukup besar, kelompok terbaik sekalipun akan memiliki orang-orang yang buruk, dan kelompok terburuk sekalipun akan memiliki orang-orang yang saleh. Seperti halnya kubu fasis pada Perang Dunia II, ada banyak setan dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di antara mereka, ada juga yang meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya. Selama apartheid di Amerika Serikat, banyak orang kulit putih yang mendiskriminasi orang kulit berwarna, tetapi ada juga orang kulit putih yang menjadi sahabat sejati orang kulit berwarna. Ini membuktikan bahwa sekuat apapun pengaruh dan kendali lingkungan, mustahil untuk sepenuhnya mengendalikan pemikiran dan nilai-nilai setiap orang. Teori probabilistik mengatakan bahwa probabilitas adalah norma dan warna dasar dunia ini. Jadi, saya merasa keluarga Wu telah berkembang pesat selama 400 tahun di bawah perlindungan Victoria. Mereka memiliki begitu banyak keturunan sehingga mereka bisa saja mendirikan 5 jabatan gubernur militer, seperti sistem feodal kuno. Dengan skala sebesar itu, meskipun sebagian besar orang adalah antek setia Victoria, pasti ada beberapa orang yang tidak puas dengan tindakan Victoria dan keluarga Wu. Jika saya bisa menemukan orang-orang ini, saya akan menyusup ke musuh. Mata Maria Lynn terbelalak saat ia berseru, pemikiran Nyonya Wade sungguh luar biasa. Sungguh mencerahkan. Margaret Ann berkata dengan nada merendahkan diri, aku bersembunyi selama 20 tahun tanpa diketahui siapapun selain bawahanku. Tetapi setelah beberapa tindakan, aku terbongkar di hadapanmu, senior. Dibandingkan dengan kebijaksanaanmu, aku hanya sedikit pintar. Maria Lynn menggelengkan kepala dan mendesah frustrasi, aku selalu menggunakan apa yang kusebut kebijaksanaan untuk melarikan diri. Tapi Nyonya Wade berbeda. Dia menggunakan kebijaksanaannya untuk menyerang balik. Ini saja sudah membuatnya jauh lebih unggul dariku. Menghadapi pujian Maria Lynn, Margaret Ann berkata dengan rendah hati, senior, Anda terlalu baik. Saya sama sekali tidak akan melancarkan serangan balik saat ini. Saya hanya diam-diam melakukan beberapa persiapan. Lagi pula, suami saya sudah merencanakan banyak hal untuk saya sebelum beliau meninggal, dan beliau juga membentuk tim profesional. Kalau tidak, jika saya sendirian, saya bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Maria Lynn tersenyum tipis dan bertanya, apakah Nyonya Wade mencapai terobosan besar apapun dari keluarga Wu? Margaret Ann berkata, sejujurnya, senior, memang ada beberapa orang di keluarga Wu yang merasa bahwa keluarga Wu telah membantu dan mendukung perbuatan jahat Victoria selama bertahun-tahun. Meskipun mereka telah mendapatkan banyak keuntungan materi, mereka juga sangat berdosa. Namun, mereka yang berniat menggulingkan Victoria tidak berada di posisi tinggi. Meskipun mereka dapat memberikan beberapa informasi, kemungkinan besar itu tidak akan banyak membantu. Maria Lynn mengangguk,
tiba-tiba teringat akan sebuah terobosan, lalu berkata, ide Nyonya Wade telah memberiku inspirasi. Meskipun sebagian besar anggota keluarga Wu membantu dan mendukung kejahatan, mereka tentu saja khawatir tentang masa depan. Selama 3 atau 400 tahun terakhir, mereka telah dilindungi oleh Victoria, sehingga mereka dapat beristirahat dengan tenang dan bahkan menikmati kekayaan yang melimpah. Namun, Victoria hanya memiliki waktu kurang dari 100 tahun untuk hidup. Mereka pasti akan khawatir tentang perubahan drastis yang akan terjadi setelah kematiannya. Pupil mata Margaret Ann bergetar, dan dia menatap Maria Lynn, menunggu kata-katanya selanjutnya. Maria Lynn melanjutkan, meskipun keluarga Wu dan Victoria berada di perahu yang sama, Victoria tidak memiliki keturunan sendiri. Ia tidak perlu khawatir tentang kelanjutan garis keturunannya setelah kematiannya. Namun, keluarga Wu berbeda. Mereka tidak memiliki ramuan keabadian. Mereka mengandalkan generasi demi generasi untuk bereproduksi agar mencapai situasi mereka saat ini. Setelah masa hidup Victoria yang 500 tahun berakhir, akankah keturunan keluarga Wu masih mampu mengendalikan ketiga tetua? Mampukah mereka mengendalikan regu pembunuh dan pasukan kavaleri? Mampukah mereka melawan musuh eksternal dari perkumpulan warriors dan ini mungkin masalah-masalah sulit yang akan dihadapi keluarga Wu. Jadi, saya pikir kita harus menemukan cara untuk membuat keluarga Wu menyadari risiko besar ini dan secara bertahap mengasingkan mereka dari Victoria. Di saat yang sama, kita juga harus membuat Victoria menyadari risiko pengkhianatan dari keluarga Wu. Dia memang orang yang curiga dan kasar. Begitu dia mulai bersikap hati-hati terhadap keluarga Wu, mereka pasti akan saling membenci. Bagi Victoria, bagaimana menyelesaikan keterasingan keluarga Wu pasti akan menjadi masalah sistemik yang sangat rumit. Margaret Ann berkata dengan heran, ide senior telah mencerahkan saya. Kehadiran Victoria semakin berkurang, dan keluarga Wu pasti semakin khawatir. Jika kita dapat menemukan cara untuk memperbesar kekhawatiran keluarga Wu dan membangkitkan kecurigaan Victoria, ketegangan internal di antara mereka mungkin akan setara dengan ribuan pasukan. Setelah itu, dia bertanya pada Maria Lynn, apakah senior punya ide bagus? Maria Lynn berpikir sejenak, lalu tersenyum dan bertanya, bagaimana kalau mengubah ceritaku dengan Victoria menjadi drama pendek? Ah, seru Margaret Ann, senior. Kenapa kau berpikir begitu? Maria Lynn berkata dengan tenang, selama 300 tahun terakhir, aku bersembunyi di mana-mana. Begitu pula Victoria. Sejujurnya, kita berdua monster yang sudah ada sejak berabad-abad lalu, terlalu tua untuk terlihat di depan umum. Mari kita buat kisah kita menjadi drama pendek, dan akhiri dengan kematian Victoria di akhir usianya yang 500 tahun, seperti janda permaisuri Cixi. Semuanya lenyap begitu saja, dan keluarga Wu runtuh total. Pada titik ini, Maria Lynn tiba-tiba tersenyum nakal dan berkata, setelah janda permaisuri Cixi meninggal, kekuasaannya yang maha kuasa lenyap dalam sekejap, bagaikan awan yang berlalu. Dinasti Qing pun runtuh dengan cepat. Periode sejarah ini terjadi belum lama berselang. Kebanyakan orang Tiongkok mengetahuinya, dan tentu saja keluarga Wu juga mengetahuinya. Orang lain tidak akan memperpanjangnya hingga saat ini, tetapi Victoria dan keluarga Wu pasti akan memproyeksikannya pada diri mereka sendiri. Victoria adalah janda permaisuri Cixi, dan keluarga Wu adalah akhir dinasti Qing. Setelah kematian Victoria, keruntuhan keluarga Wu hanyalah masalah waktu. Saat itu, Victoria akan murka, dan keluarga Wu kemungkinan besar akan terus-menerus diliputi ketakutan. Kemudian, kedua belah pihak akan saling curiga dan menyimpan rencana cadangan. Saya khawatir Victoria akan panik selama beberapa dekade mendatang. Margaret Ann sangat terkejut, dan saudari Sun serta Stephen Tang di sampingnya juga sangat gembira. Tak seorang pun pernah memikirkan trik semacam itu. Jika kisah Maria Lynn dan Victoria benar-benar dibuat menjadi drama pendek, keluarga Wu mungkin akan runtuh ketika melihatnya, dan Victoria mungkin akan menjadi gila ketika melihatnya. Hanya dengan satu trik sederhana, aliansi antara keluarga Wu dan Victoria dapat terjebak dalam perangkap gesekan internal. Ini jelas merupakan contoh utama bagaimana upaya kecil dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Maka Margaret Ann bertanya kepadanya, senior,
jika kamu benar-benar ingin memfilmkan ini menjadi drama pendek, maka aku bisa mengurusnya untukmu dan mencari tim yang andal untuk mewujudkannya. Maria Lynn tersenyum dan berkata, Nyonya Wade, kita tidak perlu terlibat langsung dalam masalah ini, jangan sampai kita meninggalkan petunjuk. Lagi pula, hanya meminta satu tim untuk merekamnya saja akan terlalu kecil. Margaret Ann tak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana menurutmu, senior? Maria Lynn berkata, ide saya adalah menulis cerita kami menjadi naskah sendiri, menerbitkannya secara daring, lalu memberikan 500 Bitcoin kepada Grainet. Grainet akan mengadakan kompetisi khusus. Kompetisi ini memungkinkan semua pembuat film pendek di seluruh dunia untuk membuat ulang naskah secara gratis. Versi yang paling banyak ditonton dan paling berpengaruh akan menerima 300 dari 500 Bitcoin tersebut. Juara kedua akan menerima 100, juara ketiga akan menerima 50, dan peringkat keempat hingga ke-13 akan menerima 5. Ia mengangkat sebelah alis dan berkata, 500 Bitcoin, dengan harga saat ini, bernilai hampir 60 juta dolar, atau 400 juta RMB. Biaya untuk bermain singkat hanya beberapa ratus ribu RMB, paling banyak beberapa juta. Sekalipun Anda hanya bisa mendapatkan 5 Bitcoin, itu tetap 600 ribu dolar. Saya pikir godaannya sangat besar. Selain itu, layanan perantara Grey Network selalu dapat dipercaya. Selama Anda mentransfer Bitcoin kepada mereka dan membayar biaya penanganan 10% yang disepakati, mereka tentu akan mematuhi perjanjian dan menjaga keadilan kompetisi. Selama Grey Network menyebarkan informasi ini, tidak akan ada yang khawatir tentang kompetisi yang tidak adil atau pemenangnya tidak menerima hadiah uang. Saat itu, mungkin akan ada ratusan drama pendek di seluruh dunia, semuanya tentang Victoria dan saya. Bagi Victoria dan keluarganya, bombardir informasi seperti itu mustahil dihindari. Margaret Ann mengangguk penuh semangat, berseru, senior, rencana ini brilian. Lagi pula, menggunakan Bitcoin untuk memasang hadiah di jaringan abu-abu tidak akan meninggalkan petunjuk apapun bagi Victoria. Sekalipun Victoria marah, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sedangkan untuk penonton di seluruh dunia, mereka hanya akan menganggap sandiwara ini sebagai cerita karangan, dan tidak ada yang akan menghubungkannya dengan kenyataan. Ini benar-benar bermanfaat dan tidak ada ruginya. Strategi senior benar-benar mengesankan saya. Maria Lynn tersenyum dan berkata, saya juga terinspirasi oleh Nyonya Wade. Melihat Nyonya Wade, saya tiba-tiba menyadari bahwa bersembunyi selama lebih dari 300 tahun terlalu melelahkan dan bodoh. Akan lebih baik untuk mengubah strategi dan beralih dari bertahan ke menyerang. Victoria telah membuat saya sangat menderita, sudah saatnya dia merasakan akibatnya sendiri. Rencana Maria Lynn membuat Margaret Ann takjub. Ia ingin menuliskan pengalamannya dengan Victoria ke dalam naskah, menjadikannya sebuah drama pendek, dan bahkan memberikan Victoria akhir yang akan membuatnya menjadi abu 500 tahun kemudian, untuk mengasingkan hubungan antara keluarga Wu dan Victoria, sekaligus menghancurkan mentalitas mereka. Hal ini sendiri sudah sangat jenius. Yang lebih keterlaluan adalah dia benar-benar ingin mengubah drama pendek menjadi sistem penghargaan, bukan sistem investasi. Ini hanyalah cara terbaik untuk mengisolasi risiko. Kalau ini adalah rekayasa investasi, berapapun banyaknya perusahaan cangkang yang digunakan untuk menyamarkannya, rantai modalnya tetap tidak bisa disembunyikan. Sulit untuk sepenuhnya menyembunyikan siapa yang membuat drama tersebut dan siapa yang mengambil uang para pembuat film tersebut. Sekalipun uang itu dapat disembunyikan, siapa yang menemukan orang itu dan bagaimana mereka menghubunginya tetap akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Namun, Maria Lynn langsung menghindari tautan investasi tersebut. Ia hanya mengambil Bitcoin dalam jumlah sangat besar sebagai insentif dan menggunakan Grey Network sebagai dukungan. Hadiah besar yang ditawarkan oleh jaringan abu-abu secara alami akan mendorong para praktisi drama pendek untuk menyebarkan berita sendiri, dan bahkan menarik sejumlah orang luar untuk ikut serta demi uang. Hadiah yang besar akan memacu para pelaku drama pendek untuk mengeluarkan uang dan tenaga mereka sendiri untuk syuting, tanpa harus berinteraksi dengan Maria Lynn selama proses syuting. Ini seperti penyelenggara maraton. Mereka hanya perlu menawarkan hadiah kemenangan yang cukup tinggi dan tidak perlu membayar komisi sepeser pun kepada peserta maraton.
Pelari dan penggemar maraton dari seluruh dunia akan berbondong-bondong ke acara tersebut dengan biaya perjalanan, makanan, dan akomodasi mereka sendiri. Mereka tidak hanya harus membayar biaya pendaftaran, tetapi untuk beberapa acara populer, mereka bahkan perlu melakukan undian untuk memenuhi syarat partisipasi. Jika tidak, mereka tidak akan bisa masuk meskipun membayar. Dengan cara ini, Maria Lynn tidak perlu memberikan uang kepada tim produksi sendiri, dan rantai pendanaan akan sepenuhnya tidak terlacak. Bitcoin sendiri adalah mata uang kripto, dan semua tautannya anonim. Kemungkinan menemukan Maria Lynn melalui Bitcoin adalah nol. Sekalipun Victoria tahu bahwa Bitcoin itu berasal dari Maria Lynn, dia tidak punya cara untuk melacak sumbernya. Jaringan abu-abu itu sendiri merupakan area abu-abu yang tidak dapat dilacak. Bahkan jika Maria Lynn memposting tugas di sini, Victoria tidak dapat menemukannya. Dengan cara ini, Maria Lynn memiliki keamanan ganda dari jaringan abu-abu dan mata uang kripto. Maria Lynn tidak perlu mengungkapkan petunjuk apapun sendiri, ia hanya perlu memposting tugas untuk menarik para kreator drama pendek di seluruh dunia agar mulai membuat film dengan biaya sendiri dan memperoleh imbalan beberapa ratus Bitcoin. Pada saat itu, kisah tentang kedua orang itu mungkin akan dirilis daring dalam ratusan bahasa berbeda di berbagai wilayah di seluruh dunia, yang akan menjadi pemboman informasi 360 derajat yang mutlak bagi Victoria dan keluarga Wu. Yang lebih keterlaluan lagi, Maria Lynn mengunggah naskah yang ia tulis di internet abu-abu. Victoria tahu bahwa naskah itu ditulis olehnya, tetapi ia tidak dapat menemukannya dimanapun dan hanya bisa khawatir. Maria Lynn, selain membayar uang dan memberikan cerita, tidak harus menanggung risiko apapun. Tak hanya itu, saat itu ratusan tim di seluruh dunia akan memfilmkan kisah ini, dan jumlah aktor yang terlibat akan mencapai setidaknya puluhan ribu. Sekalipun Victoria ingin mencari pelampiasan amarahnya, ia tak akan punya kesempatan sama sekali, karena begitu ia bertindak melawan para aktor ini, hal itu akan menarik perhatian yang tidak perlu. Penonton awalnya mengira ini hanyalah kisah fiksi, tetapi setelah para peserta terbunuh secara misterius, mereka akan bertanya-tanya apakah ada semacam hubungan. Margaret Ann tak kuasa menahan desahan pada Maria Lynn saat ini, aku telah bekerja di balik bayang-bayang selama 20 tahun, dan bahkan gabungan kekuatan penghancur yang kubawa ke masyarakat Warriors dan mungkin tak sebanding dengan apa yang kau rencanakan untuk sandiwara ini. Jika kau butuh bantuanku, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Maria Lynn tersenyum dan berkata, gampang. Aku bisa menulis naskahnya sendiri. Sekalipun Victoria sekilas tahu aku yang menulisnya, itu tidak masalah. Selama dia tidak bisa menemukanku, dia hanya akan khawatir. Soal Bitcoin, aku punya lebih dari 100.000 Bitcoin yang tersebar di ratusan dompet elektronik. Ini lebih dari cukup untuk membuatnya sibuk. Aku bahkan bisa membuatnya sibuk selama puluhan tahun. Maria Lynn tersenyum jenaka dan melanjutkan, aku berencana untuk tetap menggunakan nama Victoria, dalam naskah yang sedang kutulis. Aku bahkan tidak akan mengubah namanya. Aku akan membiarkan dia merasakan bagaimana rasanya mati secara sosial. Margaret Ann menghela napas, langkah ini cukup untuk menimbulkan kekacauan besar di pasukan masyarakat Warriors dan ini benar-benar strategi yang sempurna untuk merebut hati dan pikiran mereka. Setelah selesai berbicara, ia teringat bahwa Maria Lynn sudah lama melihatnya berbicara, tetapi topik pembicaraan mereka belum menyinggung Charlie. Ia pun berinisiatif berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Maria Lynn, dan berkata, ngomong-ngomong, senior, Anda pernah menyelamatkan nyawa Charlie. Sebagai seorang ibu, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Hari ini, akhirnya saya berkesempatan untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Maria Lynn agak terkejut dan bertanya, bagaimana Nyonya tahu tentang penghancuran diri Istana Niwan oleh Tuan Changsheng? Selain Tuan Muda dan saya, satu-satunya orang lain yang tahu tentang ini adalah Tuan Waderemia, yang hadir di tempat kejadian. Margaret Ann berkata dengan malu, sebenarnya, aku terlambat menyadarinya. Awalnya kupikir dengan kekuatan Charlie, menghadapi Changsheng Bo biasa seharusnya bukan masalah. Tapi aku tidak menyangka ledakan keras tiba-tiba datang dari daerah pegunungan di luar kota Aorus Hill hari itu. Ketika orang-orangku tiba, tempat kedua pria itu bertarung telah rata dengan tanah.
Saat itulah aku menyadari bahwa Chang Shengbo pasti punya rencana licik yang tidak kuketahui. Tanpa menunggu Maria Lin bertanya, ia langsung berkata, awalnya, saya tidak tahu apakah Charlie masih hidup atau sudah meninggal. Kemudian, ketika Charlie ditemukan selamat, saya mulai berspekulasi bahwa Anda, senior, pastilah yang menyelamatkannya, atau mungkin cincin peninggalan ayah Anda yang menyelamatkannya. Saya jadi penasaran, apakah yang saya katakan itu benar? Maria Lin tersenyum manis dan mengangguk pelan, lalu mendesah, berkomunikasi dengan Nyonya Wade sungguh menyenangkan. Dia terus terang, tidak bertele-tele. Sambil berbicara, ia menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Victoria telah memburuku selama bertahun-tahun, semua demi cincin itu. Aku sudah lama lelah bersembunyi, dan satu-satunya yang mencegahku bunuh diri adalah cincin itu. Meskipun aku wanita lemah dan tidak bisa membunuh Victoria, pembunuh ayahku, aku sama sekali tidak bisa dan tidak akan pernah membiarkan Victoria mendapatkan cincin itu. Jadi, awalnya aku berencana untuk menjaga cincin itu sampai Victoria berusia 500 tahun. Inilah keyakinan dan misiku selama 300 tahun terakhir. Tatapan mata Maria Lin menunjukkan tekad yang kuat, namun di saat yang sama, ia berbicara dengan nada meremehkan, dalam perang, yang kuat belum tentu menang. Selama mereka tidak bisa membunuhku, siapapun yang bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang sejati. Lagi pula, aku lebih muda darinya. Bahkan jika dia mencapai usia 500 tahun, aku masih punya 20 tahun lagi untuk hidup. Pada titik ini, Maria Lin mendesah pelan dan melanjutkan, namun, aku tidak menyangka bahwa ketika aku berada di Eropa Utara, Victoria hampir menangkapku, dan cincin ini hampir jatuh ke tangannya. Untungnya, kau muncul tepat waktu dan menyelamatkanku dari bahaya. Saat itu, saya menyadari bahwa saya mungkin tidak akan mampu melindungi cincin itu dengan aman sampai Victoria berusia 500 tahun, jadi saya serahkan saja cincin itu kepada anak Anda, Tuan Muda. Jika kau melangkah lebih jauh, cincin itu dapat membantumu. Jika kamu mundur selangkah, cincin itu dapat menyelamatkan hidupmu. Jika aku mundur selangkah lagi, aku juga bisa memastikan bahwa bahkan jika Victoria menangkapku suatu hari nanti, dia tidak akan bisa mendapatkan cincin itu. Tanpa cincin itu, Victoria hanya punya waktu hidup kurang dari 100 tahun. Mendengar ini, kekaguman Margaret Anne terhadap Maria Lin semakin kuat. Ia tak kuasa menahan diri untuk mendesah, senior, perhatian dan keberanianmu sungguh luar biasa. Aku sungguh mengagumimu. Setelah mengatakan ini, dia bertanya kepada Maria Lin, Victoria begitu ingin mendapatkan cincin itu. Apakah karena cincin itu berisi resep pil 100 pemurnian? Maria Lin tahu bahwa Margaret Anne telah menemukan terobosan dalam keluarga Wu dan pasti telah memperoleh banyak informasi penting, jadi dia tidak terkejut ketika Margaret Anne menyebutkan pil Bai Zuan Qianhui. Ia menjawab dengan tenang, menurut perkataan ayahku saat itu, guruku memang menyebutkan bahwa kunci pil 100 pemurnian ada di cincin itu, tetapi ayahku tidak tahu bagaimana menemukan petunjuk penting ini, dan guruku tidak menjelaskan manfaat cincin itu. Jika Victoria tidak tiba-tiba menantang ayahku, beliau bahkan tidak akan tahu bahwa cincin itu bisa menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Maria Lin tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan seluruh kisah tentang bagaimana ayahnya dilukai oleh Victoria dan bagaimana cincin itu diberikan kepadanya. Margaret Anne dipenuhi rasa syukur dan takjub. Ia berkata dengan gembira, jadi cincin ini benar-benar memiliki efek magis. Ayahmu pernah menggunakannya, dan Charlie juga pernah menggunakannya. Ini membuktikan bahwa cincin ini dapat digunakan kembali. Dengannya, bukankah Charlie akan abadi? Maria Lin menggelengkan kepala dan berkata, belum ada yang pasti. Tuan Muda telah menghabiskan banyak energi spiritualnya karena cincin itu, dan beliau berhasil bertahan hidup dengan mengandalkan ramuan. Sepertinya cincin itu menghabiskan banyak energi spiritual setiap kali diaktifkan. Selain itu, belum diketahui berapa kali cincin itu bisa digunakan. Hasil terbaiknya adalah Tuan Muda tidak lagi membutuhkan bantuannya. Margaret Anne mengangguk ringan dengan ekspresi serius dan mendesah, senior benar. Dalam hal seperti ini, tidak ada ruang untuk coba-coba. Satu langkah yang salah akan membawamu ke hukuman abadi. Maria Lin tersenyum tipis,
menatap Margaret Ann, dan berkata, ketika saya datang ke sini hari ini, saya memikirkan banyak kemungkinan, tetapi saya tidak pernah menyangka akan berhadapan dengan Nyonya Wade. Namun, karena kita telah bertemu dan berdiskusi dengan guru, banyak hal seharusnya dibicarakan secara terbuka dan jujur. Jika kita membahas masalah ini dengan jelas dan tuntas, hasilnya akan berlipat ganda dengan setengah usaha, baik bagi kita maupun guru. Bagaimana pendapat Anda, Nyonya Wade? Margaret Ann mengangguk hormat, Senior, Anda benar. Saya telah memutuskan untuk bertemu dengan Anda dan siap memberitahu Anda semua yang saya ketahui. Selain itu, saya juga punya beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Maria Lynn tersenyum dan berkata, kalau begitu, izinkan aku bertanya dulu. Margaret Ann mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat mengundang, Senior, silakan bicara. Maria Lynn berkata, karena Nyonya Wade tidak dibunuh seperti yang diyakini dunia luar, maka sepertinya Nyonya Wade pastilah berada di balik layar yang mengatur jalan hidup Tuan Muda selama bertahun-tahun, termasuk perolehan 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Lalu, karena Nyonya mengatur agar Tuan Muda menikahi Claire, mengapa Nyonya repot-repot memisahkan mereka sekarang? Margaret Ann tersenyum pahit dan berkata, sejujurnya, Senior, meskipun saya berada di balik layar, saya masih jauh dari mampu merencanakan dan menyusun strategi, dan saya juga tidak berani melakukannya. Ketika guru saya melihat bahaya, beliau sudah menyiapkan cara bagi saya untuk melarikan diri, tetapi saya tidak diberitahu saat itu. Kalau tidak, saya tidak akan pernah setuju untuk menggunakan metode ini sebagai imbalan atas keselamatan saya. Saat saya mengetahui kebenarannya, suami saya sudah dibunuh. Saya hanya bisa menuruti kemauannya dan tetap anonim. Saya tidak berani menghubungi kerabat atau teman-temannya. Beberapa tonggak penting dalam hidup Charlie, seperti masuk panti asuhan, menerima 10 miliar dari keluarga Wade, dan memperoleh 9 kitab suci surgawi yang mendalam, semuanya telah direncanakan sebelumnya olehnya. Saya, generasi muda, tidak berani ikut campur terlalu jauh. Kau menyinggung soal pernikahan, yang sama sekali tak terduga. Baik guruku maupun aku sendiri tak menyangka Charlie akan bertemu kakek Claire, apalagi sampai ketahuan orang lain. Kakek Claire adalah seorang pelayan keluarga Wade bertahun-tahun yang lalu. Ia mengenali Charlie dari keluarga Wade berdasarkan penampilan dan nama belakangnya di lokasi konstruksi, dan memutuskan untuk menjadikan Charlie menantunya. Maria Lynn tiba-tiba mengerti dan mengangguk pelan, lalu berkata, tapi kalau Nyonya Wade tidak puas dengan pernikahan ini, dengan kemampuan Nyonya Wade, ada banyak cara untuk menghindarinya sampai ke akar-akarnya, kan? Margaret Ann mengangguk dan berkata, sejujurnya, menurutku, Charlie adalah keturunan keluarga Wade dan cucu dari keluarga Ann. Latar belakangnya jelas terhormat. Terlebih lagi, ia memiliki takdir naga yang dianugerahkan ayahnya, menjadikannya naga yang sedang bangkit. Jika terjebak di air dangkal adalah jalan menuju pertumbuhan yang tak terelakkan, maka aku bisa duduk santai dan melihat Charlie tinggal di panti asuhan, atau aku bisa melihatnya membawa batu bata di lokasi konstruksi dan dirundung. Tapi yang paling tidak ingin kulihat adalah dia menjadi menantu orang lain. Jadi, saya mencoba berbagai cara untuk menghentikannya secara tidak langsung, termasuk diam-diam mengatur agar banyak orang kaya mengejar Claire sebelum pernikahan, dan bahkan melobi keluarga Wilson, tetapi tidak ada yang berhasil. Jika saya mengambil satu langkah lagi saat itu mungkin akan dianggap disengaja, dan intervensi yang keras hanya akan membuat Charlie menyadarinya, jadi, saya tidak punya pilihan selain menghentikannya. Maria Lynn mengangguk dan bertanya, jadi Nyonya Wade tidak senang dengan pernikahan mereka, kan? Margaret Ann menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengatakan aku tidak puas dengan Claire, tapi aku juga tidak bisa mengatakan aku puas dengannya. Secara objektif, akar penyebab banyaknya hubungan yang tegang antara ibu mertua dan menantu perempuan di Tiongkok adalah karena ibu mertua tidak memiliki pola pikir yang benar. Seorang putra bukanlah boneka yang dikendalikan oleh ibu mertuanya. Bukan hak ibu mertua untuk ikut campur dalam menentukan siapa yang ingin dinikahinya dan bagaimana ia ingin menjalani hidupnya. Seorang ibu mertua seharusnya tidak memilih istri untuk putranya, apalagi membencinya. Saya tidak memilih Claire,
tetapi saya juga tidak berhak untuk membencinya. Pada titik ini, Margaret Ann menatap Maria Lynn dan mengaku, alasan aku bersusah payah memisahkan mereka adalah karena aku tidak ingin Claire dan keluarganya yang beranggotakan 3 orang menahan Charlie lebih lama lagi. Aku juga diam-diam mengamati pergerakan Charlie. Ia pada dasarnya berpusat di Aurus Hill, menyebar ke seluruh dunia. Namun, setiap kali ia meninggalkan rumah, ia tampak begitu tergesa-gesa, langsung kembali setelah menyelesaikan urusannya. Bahkan setelah kembali, ia pulang pergi setiap hari. Izinkan aku bertanya kepadamu, senior, jika seorang kultivator tidak punya waktu untuk menyendiri sepanjang hari, bagaimana ia bisa meningkatkan kultivasinya? Maria Lynn mengangguk pelan dan merenung. Ayah saya pernah berkata bahwa mempraktikkan Taoisme berarti memperlambat umur seseorang seperti pohon redwood berusia 10.000 tahun. Seseorang menghabiskan sepanjang hari berlatih meditasi dan memasuki kondisi trans. Seringkali, satu kali retret tanpa disadari dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan lebih dari setahun. Bagi seorang kultivator, itu hanya sekejap mata. Guru saya pernah berkata kepadanya bahwa saat ia mencapai tingkat kultivasinya, sekilas pandang selama 100 tahun sudah cukup. Jika seseorang benar-benar mencapai tingkat tertinggi, sekilas pandang selama 10.000 tahun tidak akan mengejutkan. Setelah mengatakan ini, ia hanya bisa menghela napas. Situasi tuan muda sebelumnya memang berdampak besar pada kultivasinya. Beliau tidak pernah punya cukup waktu untuk mundur. Kemajuan dan terobosan kultivasinya mungkin tersendat karena hal ini. Mendengar ucapan Victoria, Margaret Ann merasa sedikit lega, tetapi ia tak kuasa menahan diri untuk mendesah. Aku tak ingin mengganggu Charlie seperti ini. Tapi jika dia tidak segera bertindak, aku khawatir saat Victoria hendak mati, Charlie tetap tak akan sebanding dengannya. Setelah mengatakan ini, dia berkata dengan ekspresi serius, berdasarkan pemahamanku tentang Victoria, jika hidupnya benar-benar terancam, dia pasti akan membalas dendam secara gila-gilaan kepada semua orang. Keluarga Wade, keluarga Ann, aku khawatir tidak akan ada yang selamat saat itu. Waktu yang tersisa untuk Charlie hampir habis.